Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu ujian tengah semester mengenai uji signifikasi data, mata kuliah, probabilitas dan statistika. Dengan dosen pengampunya adalah Ibu Siti Ramdhani. Di sini saya menggunakan data dari skripsi efektivitas pendekatan inquiry terbimbing terhadap keterampilan proses sains dan kemampuan kognitif C1 sampai C3 siswa SMP dalam pembelajaran IPA materi pemanasan global. Itu kasus penelitian dari kuasi eksperimen di SMPN 2 Kalasan. Datanya itu ada di halaman 235 di dalam skripsi tersebut. Yang di sini saya akan menggunakan data pre-test dan post-test yang ada di kelas eksperimen. Yang ini 31 data. Oke. Untuk pertama kalinya kita harus mencari apakah data ini bersifat distribusi normal atau tidak. Itu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya sudah saya inputkan data-data pretest dan sudah diurutkan dari yang terkecil. Kemudian ada FQM. FQM itu adalah berapa probabilitas munculnya data-data X ini. Kita buat 1 sampai 31. Oh iya, jangan lupa cari dulu rata-ratanya. Rata-rata dari data pretest. Kemudian standar deviasinya STDEV. Kemudian kita sorot. Oke, kita lanjut ke FS. Jadi FS ini adalah sama probabilitas munculnya juga, tapi yang di FQM. Berarti 1 per dengan jumlah datanya 31. Jangan lupa F4, kemudian lanjut kita sorot ke bawah seperti ini. Nah, kemudian variabel ZI itu digunakan untuk mencari variabel dari X kurang rata-rata per standar deviasinya. Berarti untuk pretestnya kurung X dikurang rata-ratanya, jangan lupa di F4 karena kita menggunakan rata-rata itu terus, dibagi dengan standar deviasi yang diberi dengan F4 seperti itu. Kemudian baru kita sorot lagi ke bawah, nah, seperti ini. Kemudian untuk FTZI itu adalah merupakan distribusi normal dari ZI nya. Kita cukup menggunakan salah satu dari Excel, ya, namanya normsdis. Norms pakai S, dis. Kemudian ambil sel di sampingnya, enter. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, untuk ini tinggal ABS. So F dikurang FT. Artinya nilai mutlak dari pengurangan FS dikurang FT. Kemudian kita sorot lagi ke bawah seperti ini. Nah, untuk dihitungnya itu kita gunakan nilai maksimum dari selisih dari FS dikurang FT. Caranya max, kita sorot seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Maka kita dapat nilai maksimalnya adalah 0,14. Untuk tabel, jadi di dalam Kolmogorov-Smirnov itu ada tabel uji. Seperti ini, tabel uji. Jadi karena kita menggunakan 31 data sesuai dengan teorinya, jadi kalau misalnya kita menggunakan satu variabel atau satu buah jenis data, maka kita membebaskan satu data.
Artinya, kalau misalnya dia 31, maka kita ambil yang 30. Dan data alfanya itu 0,05. Berarti nilai K tabelnya itu adalah 0,24170. Seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi hipotesisnya, jika H0, maka data berdistribusi normal. Jika H1, maka data tidak berdistribusi normal. Daerah keputusannya, jadi jika dihitungnya itu kecil dari K tabel, maka dia berdistribusi normal. Kalau misalnya kita melihat dari hasil kita, dihitung kita itu adalah 0,4143481. Untuk K-nya adalah 0,2417. Jadi, artinya nilai D kita ini lebih kecil dari nilai K, dan itu adalah benar. Sehingga kesimpulan dari hasil kita itu adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, data dari pretest kita ini merupakan data yang berdistribusi normal. Itu adalah penjelasan mengenai secara manual untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, kita bahas menggunakan SPSS. Itu cara yang sudah ditentukan atau sudah disediakan oleh SPSS. Sebentar. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan SPSS. Pertama, kita copy dulu data-datanya. Kita enter kan. Kemudian ke variable view, kita pastikan desimalnya 0 dan width-nya itu 2. Dan juga measure-nya itu pastikan scale. Kemudian kembali ke data view, kita ke analyze, kemudian cari non-parametric test, kemudian ke legacy dialog dan ke sample QS. Masukkan dia ke test variable list, kemudian kita klik OK. Maka dapat kita hasil n-part testnya. Kalau misalnya kita bandingkan hasil dari manual dengan ini, hampir sama ya. Mulai dari n-nya 31, kemudian min-nya itu atau rata-ratanya 56,42 sama. Kemudian standar deviation itu 13,713. Kemudian extreme difference-nya dia akan sampai titik maksimal itu 176,176. Kemudian nilai rata-ratanya itu 102. Nah, kalau di dalam n-part test ini dia sudah dikasih tahu bahwa tes ini berdistribusi normal. Artinya nilai pretest kita berdistribusi normal sesuai dengan kita cari dengan manual. Selanjutnya, kita cari yang nilai post testnya. Ini saya ambil. Yang post test ini kita langsung saja menggunakan cara otomatis menggunakan SPSS. Kita pastikan lagi seperti tadi, desimalnya 0, kemudian width-nya 2. Scale-nya, measure-nya pastikan scale. Kita ulang lagi seperti tadi, analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, simple KS. Yang ini kita kembalikan, yang ini kita masukkan. Kalau kita dapat hasilnya itu yaitu ini. Min-nya 88,77, standar deviation-nya 9,92. Yang paling penting adalah standar test distribution-nya itu adalah normal. Karena distribusi normal itu merupakan salah satu syarat untuk diuji signifikasi datanya. Oke,
Setelah kita mendapatkan nilai keduanya ini adalah distribusi normal, baru kita masuk ke uji signifikasi data menggunakan uji T. Pertama, ada variabel D, yaitu selisih antara Y dengan X. Caranya kurangkan saja. Kita lanjut ke bawah. Kemudian cari rata-ratanya, average ini. Oke. Terdapat rata-ratanya 32,3548. Kemudian XD-nya yaitu D ini dikurangkan dengan rata-ratanya. Kurangkan dengan rata-rata. Jangan lupa di F4. Kemudian kita sorot ke bawah. Maka kita dapat nilai XD-nya. Kemudian di sini ada XD kuadrat, berarti XD yang dikuadratkan. Kita sorot ke bawah. Kemudian ini ada jumlah. Kita cukup membuat sum, kemudian kita sorot lagi ke bawah. Ini kita geser ke bawah, geser ke samping seperti ini. Kita dapat jumlahnya dan kita dapat mendapatkan dua jumlahnya dari nilai XD dan XD kuadrat. Nah, di sini ada hipotesis jika H0 maka tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Kalau H1 maka terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi inti dari signifikasi data ini kita mencari apakah kedua application proses ini memiliki perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, ini ada rumus T hitung, di mana T sama dengan MD per akar dari X kuadrat, jumlah dari X kuadrat D per N dikali N kurang 1. N ini adalah jumlah data. Kemudian ada T tabel. T tabel itu sama dengan Kolmogorov-Smirnov, ada tabel khususnya. Itu seperti ini, tabel distribusinya. Nah, dalam teorinya, karena kita menggunakan dua jenis data, yaitu pretest dan posttest, maka dalam uji signifikasi data kita membebaskan dua data. Artinya, kalau misalnya 31, maka kita menggunakan yang 29 dengan alfanya itu 0,05 yang ini. Seperti yang ini. Gitu. Sebelum itu kita cari dulu T hitungnya. MD itu adalah rata-ratanya ini, kemudian kita bagi dengan akar dari X kuadrat D atau jumlahnya ini. Kemudian kita bagi dengan N dikurang N kurang 1. Jadi 31 dikurang 1 dikali 31 dikurang 1 tutup. Ini jangan lupa kita tutup kurung dulu. Oke, enter. Maka hasilnya 12,287. Kemudian untuk T tabelnya itu kita lihat tadi. Ini itu 2,04 523. Kita ignorekan errornya. Nah, jadi kriterianya terima H0 apabila min T kecil dari T hitung kecil dari T tabel. Kalau H1 terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, kalau kita perhatikan di sini T hitung kita lebih besar dari T tabel. Artinya kesimpulannya adalah tolak H1 tolak H0 ya, H0 ditolak,
H1 diterima. Artinya, dari kedua pretest dan posttest ini memiliki perbedaan rata-rata skor sebelum pretest dan rata-rata skor sesudah, yaitu posttest. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah jadi pretest dan posttest ini terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum, yaitu pretest, kemudian dan sesudah, itu posttest. Itu cara manual menggunakan Excel. Jadi di dalam SPSS juga tersedia untuk mencari signifikasi data menggunakan uji T. Caranya, kita cukup analyze, kemudian kemudian cari compare means, cari paired simple t-test. Itu ini. Untuk variabel 1 kita masukkan yang variabel 1 atau nilai X, yaitu pretest. Untuk variabel 2 yang juga seperti itu. Dan kita klik OK. Maka dia akan otomatis muncul. Kita lihat standar deviasinya. Rata-ratanya sama, 32,355. Di sini adalah minus ya. Kemudian nilai T-nya hampir sama ya. Itu minus 12,285. Nah, kalau di SPSS dia memang minus seperti itu. Nah, jadi kalau di SPSS kita terpacu kepada nilai ini. Jadi kalau misalnya T-nya itu besar dari 0,05, maka dia memiliki tidak ada perbedaan rata-rata. Tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah kalau misalnya T-nya besar dari 0,05. Kalau T-nya kecil dari 0,05, berarti dia memiliki perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Namun karena nilai T kita itu minus 12,285 di dalam SPSS, maka hipotesis H1 yang diterima itu terdapat perbedaan rata-rata skor dan sebelum dan sesudah. Nah, itulah penjelasan mengenai uji signifikasi data. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.